Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Untuk video kali ini akan saya bahas mengenai topik ikatan kimia, yakni untuk muatan inti efektif menurut aturan Slater. Jadi, untuk muatan inti sendiri itu ternyata berkaitan dengan muatan inti efektif. Jadi, sebuah muatan inti itu akan dikatakan efektif ketika dikurangi dengan konstanta penyelesaiannya. Nah, ini tiap konfigurasi reaktor akan berbeda-beda. Cara menghitungnya, teman, ini ada aturannya. Menurut Slater, aturan S ini kita tentukan dengan menuliskan dulu konfigurasi elektronnya sesuai dengan format berikut ya. 1S dikurung, kemudian 2S 2P dikurung, 3S 3P dikurung, 3D dikurung sendiri, dan seterusnya. Kemudian elektron yang berada pada kulit di luar elektron yang ditentukan tidak berkontribusi terhadap S. Artinya apa? Jika yang ditanyakan adalah elektron pada 3D misalnya, jadi nanti untuk efek 4S, 4P, 4D, 4F tidak dihitung. Nah, itu yang dimaksud dengan di luar elektron yang ditentukan. Kemudian jika elektron yang ditentukan itu terletak pada orbital NS atau NP ya, misalkan di sini 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, maka aturannya elektron lainnya pada grup NS itu NS dan NP memiliki harga 0,35. Kemudian elektron di N-1 ya memiliki harga S sama dengan 0,85, N-2 dan seterusnya di bawahnya hanya 1. Itu kalau elektron yang ditanyakan terletak pada NS atau NP. Tapi ketika elektron itu terletak pada ND dan NF ya, maka elektron lain pada grup itu sendiri punya harga 0,35. Selain itu ya, yang lebih rendah, elektron yang lebih rendah daripada NDNF ini punya harga 1. Nah, ini bedanya ya. Coba kita langsung praktekkan ya, teman-teman. Ini ada satu soal ya, bahwa kita harus membuktikan bahwa konfigurasi elektron dari kalium itu yang benar adalah yang ini ya. Artinya ini lebih stabil secara energetika daripada konfigurasi 3P6 3D1. Nah, ini. Jadi 3P6 4S1 itu lebih stabil daripada 3P6 3D1. Coba kita buktikan dulu dengan membuktikan dan membuat format konfigurasinya seperti aturan Slater. Kita ambil yang dulu yang 4S1 ya. Jadi kita buat dulu sini 1S2 kita kurung. Kemudian 2S2, 2P6 kita kurung. Kemudian di sini ada 3S2, 3P6. Kemudian ini adalah 4S1. Nah, teman-teman, karena elektronnya ya, ini yang kita periksa adalah yang di elektron terakhir ya, letaknya di 4S1 ini. Sehingga ini adalah yang dimaksud dengan elektron yang ditentukan. Nah, rumusnya untuk mencari S tadi kan, apakah ada elektron selain di orbital yang ditentukan? Tidak ada ya, karena ini adalah 4S1. Elektron pada orbital 4S cuma 1, tidak ada elektron yang lain. Berarti kalau mau kita tulis ya, ini kita buat kurung kurawalnya ya, atau bebas nanti dikasih atau enggak. Jadi ada 0 elektron dikalikan dengan 0,35. Nah, di sini. Kemudian ditambahkan N-1 ya. Jadi di sini adalah 3S2, 3P6. Ada berapa elektron? 8 elektron. Maka 8 dikalikan 0,85. Itu aturan untuk N-1. Jadi ini adalah N ya. Nah, N. Ini N-1. Kemudian ini N-2 ya. Nah, ini N-2 dan seterusnya. Nah, kemudian ini ditambahkan N-2 dan di bawahnya, maka ada mana teman-teman di sini ya, 1S2 sampai 2P6. Ini N-2 dan seterusnya. Nah, jadi ada berapa elektron di N-2 dan seterusnya ini? 2 tambah 2 tambah 6, 10 ya. Jadi 10 dikalikan dengan 1 harganya tadi ya. Nah, kita tutup kurung kurawalnya. Kemudian kita hitung 0 kali 0,35 ini adalah 0. Ditambahkan ini adalah 8 kali 0,85 sama dengan 6,8. Ditambahkan 10 kali 1 tambahkan 10. Nah, kita kurung, tutup kurawalnya.
sama dengan 16,8. Kemudian berapa harga Z efektifnya setelah mengalami efek pemeriksaan? Kita cari ya, Z dikurangi dengan S. Z itu adalah muatan inti ya, nomor atom. Tulis saja nomor atom dari K itu 19 dikurangi dengan S-nya ya 16,8. Ini setara dengan 2,2. Oke, kita ketemu ZF dengan konfigurasi 4S1. Sekarang bagaimana kalau konfigurasinya adalah yang 3D1? Kita tulis ulang ya. Teman-teman di sini 1S2 sama ya, 2S2, 2P6, kemudian ini 3S2, 3P6, kemudian tidak lagi 4S1 tapi menjadi 3D1. Nah, ini. Hati-hati tadi aturannya ya, kita beri garis dulu di sini untuk memisahkan. Nah, tadi aturannya karena letaknya sekarang elektronnya di 3D ya. Nah, ini 3D ini adalah letaknya N ya. Nah, maka harga dari S itu adalah apakah ada elektron lain di orbital 3D selain elektron ini yang ditentukan? Tidak ada. Maka kita tulis tetap ya di sini 0 kalikan 0,35. Kemudian ditambahkan dengan elektron di bawahnya. Berarti semua nih ya teman-teman, nggak ada N-1, nggak ada N-2. Karena aturannya kalau di 3D berarti ini semuanya. Nah, ini di bawahnya ya, lower. Ini lower orbital. Berapa harganya? Kita hitung dulu ini ya, jumlah elektronnya ya. Ada 2 tambah 8 tambah 8. Ada 18 di situ. Nah, 18 dikalikan 1. Nah, kita tutup. Jadi ini harganya adalah 0 ditambahkan 18 sama dengan 18. Sehingga dengan harga yang sama, Z efektifnya rumus yang sama ya. Ini Z dikurangi S. Z adalah 19 dikurangi dengan 18 sama dengan 1. Artinya apa teman-teman? Ini punya ZF yang lebih tinggi ya, lebih tinggi di situ. Sehingga ketika elektron di luar ya mengalami muatan inti efektif yang lebih tinggi, maka konfigurasinya ini adalah lebih stabil dibandingkan dengan harga dari ZF yang cuma 1 ya. Jadi elektron terluar dari 3D1 ini punya muatan inti efektif 1. Itu lebih kecil daripada letaknya di 4S2 karena diperisai oleh orbital elektron pada orbital di sebelumnya. Jadi itu teman-teman kesimpulannya ya, kita bisa membuktikan konfigurasi yang benar dari sebuah ion, di sebuah atom itu bisa melalui aturan Slater, muatan inti efektif ya. Jadi elektron yang ditentukan, yang ditanyakan itu kemudian kita hitung ZF-nya, yang lebih besar harganya ZF itu adalah konfigurasi yang lebih stabil. Begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa latihan soal di sini bagi mahasiswa saya ya yang di kelas, silakan dikerjakan di kertas ya. Nanti di grup kita akan sepakati bagaimana pengumpulannya. Bagi teman-teman yang melihat video saya ya di YouTube, silakan ini latihan untuk pemahaman aturan Slater muatan inti efektif. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe channel Kimia Fun untuk mendapatkan pembelajaran-pembelajaran ya